semua. Puji Tuhan, saat ini kita boleh sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai dan sukacita Natal terus menyertai setiap kita. Dan sebelum ibadah hari ini dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, di hari ini, di hari Sabtu, untuk ibadah Sabtu Ceria dan juga ibadah doa malam ditiadakan. Dan ibadah Sabtu Ceria akan dimulai kembali tanggal 11 Januari 2022. Dan doa malam akan dimulai kembali di minggu depan. Kemudian untuk esok hari, tanggal 26, tetap ada ibadah, yaitu ibadah FC jam 9 pagi, ibadah YC jam 11 siang, dan juga ibadah JC jam setengah 4 sore. Kami mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama beribadah melalui ibadah FC, YC, dan juga JC sesuai dengan divisinya masing-masing. Kemudian setiap harinya kita juga ada doa pagi yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Minggu di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan kita juga ada menara doa, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Untuk hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat, menara doa dilakukan jam 6 sampai jam 7 malam di rumah masing-masing. Dan khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Itu saja Bapak Ibu informasi yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan untuk persembahan umum, persembahan ucapan syukur, dan juga persembahan persepuluhan. Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Kabar Baik. Dan untuk investasi iman, untuk beli iman, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Deborah Asimawa Hayani. Itu saja Bapak Ibu, kita mau sama-sama memulai ibadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat pagi. Selamat hari Natal. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau di sebelahnya ada anggota keluarganya, boleh diucapin selamat Natal. Selamat Natal. Iya, kita akan mulai ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau. Kami punya Yesus yang rela lahir ke dunia ini untuk menebus setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, waktu kami memperingati hari kelahiran-Mu, kami mau Tuhan menaikkan setiap ucapan syukur kami, memberikan sorak-sorai kami yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa yang baik, bertatalah Tuhan di tengah-tengah setiap kami, berkuasalah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan pujian ini. Sambil angkat tangan kiri Bapak Ibu.
Sungguh Kau Tuhan yang layak disembah. Sungguh Kau Tuhan yang layak diagungkan. Kau Tuhan yang layak dimuliakan. Sungguh Kau penyelamat kami Tuhan. Engkau Tuhan Raja damai. Terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan sembah kami. Oh Yesus.
Kabar baik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat Hari Natal. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2021 dan kita akan masuk di tahun 2022. Jadi senang sekali hari ini kita bisa merayakan Natal walaupun secara online. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersuka cita karena kasih kami ya Tuhan terus melimpah atas setiap kami. Kami bersuka cita karena ada damai sejahtera dan sukacita yang terus ada dalam diri kami. Ada kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus perbaharui dalam setiap kami. Dan saat ini Tuhan, di hari yang spesial ini kami rindu ada kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami untuk Tuhan mengisi dan memperbaharui. Biar Tuhan terus membentuk kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tema Natal kita ya sepanjang minggu ini adalah Together Stronger, yang artinya bersama itu akan jauh lebih kuat. Nah, memang kebersamaan dengan teman, kebersamaan dengan sahabat, kebersamaan dengan pasangan kita yang sudah berkeluarga itu memang memiliki banyak sekali manfaat atau keuntungan. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup tanpa persekutuan. Alkitab mencatat dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi jelas sekali di sini Alkitab mencatat dua itu lebih baik daripada satu, ya. Dan dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa ketika kita berdua, kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, upah yang dimaksud ini mau bicara ada hubungan ya satu dengan yang lainnya, di mana ada keuntungan di dalam kebersamaan tersebut ya. Jadi dengan kata lain, ayat ini mau bicara ada hidup yang saling berarti, yang saling melengkapi ya, yang saling berbagi hidup baik dalam suka maupun dalam duka. Dan di dalam ayat 10 itu ada bicara kata menopang ya. Jadi memang percuma ya buat kita ya kalau kita punya begitu banyak harta, begitu banyak kepintaran, atau mungkin kita punya begitu banyak talenta, tapi kalau kita tidak ada teman, itu seperti tidak ada artinya. Jadi dalam ayat tadi yang saya katakan ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah, lalu kemudian dikatakan tetapi why orang yang jatuh. Nah, why di sini artinya adalah celaka ya, sengsara, menderita. Jadi sengsaralah orang yang jatuh jika tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Ya, jadi di sini ya, kalau kita tidak punya teman atau kita tidak punya komunitas, kita tidak punya sahabat. Nah, jika kita jatuh, tidak ada yang menopang kita. Karena itulah dua, sekali lagi saya katakan, itu jauh lebih baik daripada satu. Together, bersama, ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar kita sendirian saja. Nah, dalam sebuah penelitian ya, oleh seorang ahli sosial di Harvard, dikatakan bahwa orang-orang
yang terisolasi ya, secara terisolasi, tidak punya teman, lalu tidak punya sahabat, dia memiliki resiko kematian 3 kali lebih besar daripada orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat. Jadi kalau kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, itu akan membuat kita jauh memiliki hidup yang lebih panjang. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 12, ini mau bicara waktu kita bersatu ya. Kesatuan ini, ketika kita bersama-sama, together ini akan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada ketika kita sendiri. Saya akan bacakan ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, kata Allah ini ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kalah atau tewas. Jadi seseorang dapat sangat mudah sekali tewas, sangat mudah sekali dikalahkan ya, jika dia sendiri. Tetapi jika dia berdua, dia akan dapat bertahan. Lalu kemudian dilengkapi lagi dengan kalimat berikut di ayat 12 ini, tali 3 lembar itu tidak mudah diputuskan. Maksudnya apa sih dengan tali 3 lembar? Coba perhatikan gambar yang saya sampaikan di dalam PowerPoint saya ya. Tali 3 lembar ya, itu ketika dijalin menjadi satu. Saya kasih gambar di situ, ada saya, lalu sebelah kanannya ada teman saya, di tengahnya itu ada Tuhan. Maka kekuatannya itu menjadi 3 kali lipat. Luar biasa bukan? Jadi ketika kita diikatkan oleh kasih Kristus, maka kekuatan kita akan berlipat ganda daripada ketika kita hanya sendiri atau kita hanya berdua. Oke? Jadi di ayat ini Tuhan mau sampaikan 2 lebih baik daripada 1, tapi kekuatan itu akan nyata dalam diri kita ketika kita melibatkan Kristus dalam setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak melibatkan Kristus dalam pergumulan kita tidak melibatkan Kristus dalam setiap perilaku dan tindakan kita, maka kekuatan di dalam diri kita itu tidak ada apa-apanya. Justru kekuatan itu akan semakin besar ketika itu dijalin menjadi satu dan ada kasih Kristus yang mengikat kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pernah dengar mengenai cerita seekor kuda ya. Jadi seekor kuda itu bisa menarik beban kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 ton ya. Nah, tahukah Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, jika ya, kedua kuda itu disatukan dan mereka menarik beban bersama-sama, itu kekuatan beban yang ditarik itu tidak hanya 10 ton, karena kalau 5 tambah 5 kan 10 ton ya, atau 5 tambah 4 adalah 9 ton. Tapi mereka bisa menarik beban sampai dengan 13 ton. Luar biasa bukan? Kenapa? Karena mereka bersatu untuk menariknya. Jadi memang betul sekali bahwa di dalam kesatuan itu akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Ya, dan kekuatan itu berasal, ya, kita sebagai orang Kristen itu berasal daripada Tuhan. Karena itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, membuat kita bisa strong, ya, membuat kita bisa melakukan banyak hal di dalam Tuhan. Nah, sekarang kebersamaan seperti apakah? Ya, ketika kita berdua, ketika kita berada bersama dengan sahabat kita, ketika kita berada bersama dengan pasangan kita, yang Tuhan inginkan itu seperti apa? Nah, saya akan bagikan dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara
diam bersama dengan rukun. Nah, ini ayat ya menjelaskan bagaimana kita melakukan kebersamaan itu. Jadi tujuan yang di sini, yang mau disinggung di sini atau yang mau dicapai di sini adalah kehidupan yang rukun. Ya, jadi bukan bicara kita ada bersama-sama dengan pasangan kita dalam satu tempat, atau ini tidak bicara kita mengerjakan tugas secara bersama-sama, tapi bagaimana kita meletakkan hati kita bersama-sama. Dimanapun kita berada, ketika kita menyatu, ya, ketika kita bersatu, maka disitulah berkat Allah mengalir. Jadi pentingnya kesatuan atau kerukunan di dalam ayat ini. Jadi hampir semua dalam versi Inggris ya membicarakan kata rukun itu atau mengartikan kata rukun itu dengan terjemahan di dalam kesatuan. Karena itulah kesatuan di dalam Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau kebersamaan itu diwarnai dengan kesatuan, kebersamaan itu diwarnai dengan kerukunan, ya, maka dikatakan alangkah indahnya, alangkah baik dan alangkah indahnya. Nah, dalam tafsiran aslinya itu dikatakan alangkah baik dan alangkah menyenangkannya. Kalau indah ya itu hanya bisa dilihat saja, tapi menyenangkan itu lebih masuk ke dalam perasaan kita. Kita bisa menikmati dari kesatuan itu, dari kerukunan itu. Oke. Nah, kemudian dalam ayat berikut dikatakan ketika kita menyatu, maka dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi inilah yang Tuhan inginkan. Together, ya, bersama. Bukan hanya bicara kita ada di tempat bersama-sama, tapi bagaimana kita menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, ya, menyatukan spirit kita di dalam Tuhan, untuk kita membawa setiap pergumulan hidup kita, sehingga kita bisa saling menopang, saling membangun, sama-sama bertumbuh secara rohani. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya percaya dalam Natal kali ini ya, kita sudah melewati begitu banyak hal selama masa pandemi ini. Ada begitu banyak masalah yang kita alami dalam kurun-kurun waktu sebelum ini. Tapi lihat bagaimana kita bisa melewatinya. Kita bisa melewatinya bukan karena kita kuat atau kita gagah, tapi karena kita bersama-sama menaikkan doa. Kita bersama-sama saling menopang di dalam doa. Kita bersama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itulah indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Together itu akan membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Together bersama-sama dimanapun Bapak dan Ibu berada, dimanapun saudara-saudari berada, kita akan menjadi kuat. Ya, kenapa? Karena ada kesatuan di dalam spirit, ada kesatuan, ada kerukunan di dalam. Jadi segala hal yang mungkin terjadi di depan kita, ketika kita bersama, itu akan menjadi jauh lebih kuat dan kita bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya bersyukur untuk pelayanan di Kabar Baik ini, karena kita di sini saling menopang satu dengan yang lainnya. Kalau saya ada sampai dengan saat ini, keluarga saya ada sampai dengan saat ini, semua karena Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, kalau kita di sini bisa sama-sama saling berbagi, saling mendoakan, ya, itu semua karena kita mau sama-sama praktek kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga sampai saat ini, ya, Tuhan masih mempercayakan pelayanan ini kepada kita semua. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan?
kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya percaya melalui renungan Natal kali ini, ya, Tuhan akan semakin menguatkan kebersamaan kita untuk kita sama-sama saling bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mau sama-sama saling bertumbuh di dalam small komunitas kecil kita, ya. Kita mau sama-sama saling diarahkan, saling dibangun, dan kita bisa menjangkau lebih baik lagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan tutup firman Tuhan hari ini, ya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa ketika kami bersatu, kami bersama, kami mengikatkan hati kami dalam kesatuan, dalam spirit, di dalam Tuhan, maka ada kekuatan besar yang mengalir dalam diri kami. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yang akan mempermampukan kami untuk melewati semua rintangan, semua badai, semua masalah, semua pergumulan dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan. Kami punya teman-teman yang juga terus menopang setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan Tuhan, di hari Natal ini, kami rindu, kami bisa memberi hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Memasuki tahun 2022 nanti, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kami mau untuk saling membangun, saling menopang, saling menguatkan. Ketika kami ada dalam camp small group, kami juga mau dibangun dalamnya, sehingga kerohanian kami terus bertumbuh. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami mau angkat kedua tangan kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat Allah yang melimpah, itu akan selalu menyertai kehidupan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.